Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Respro yang berbahagia, selamat bertemu kembali dengan saya Untung Juwanto dari Respro. Hari ini saya akan membahas mengenai tema yang sangat penting sekali bagi Anda yang ada di rumah, keamanan di rumah dari bahaya kebakaran. Temanya adalah, perlukah APAR di rumah? Jadi APAR itu adalah alat pemadam api ringan. Yang saya amati, sangat sedikit sekali rumah-rumah yang ada alat APAR-nya. Jadi saya coba bahas di sini seberapa penting APAR ini untuk di rumah kita. Mari kita mulai pembahasan bersama Respro Management Consulting. Ya, sebelum kita bahas, saya akan memutar satu video. Videonya berjudul video flashover. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kebakaran itu akan terjadi prosesnya mulai dari api kecil sampai dengan api besar, yang diistilahkan itu flashover. Api besar artinya sudah menguasai seluruh objek yang akan dibakar dalam proses pembakaran tersebut, karena terdapat material yang mudah terbakar. Berapa lama prosesnya dari api kecil sampai dengan flashover? Mari kita lihat videonya. Jadi ini adalah simulasi flashover. Dimulai dari api kecil, di sini api kecil ya, terus membakar, sampai berapa lama dia akan menjadi flashover, artinya seluruh ruangan itu terbakar. Di sana kita bisa lihat di ruangan tersebut banyak barang-barang yang mudah terbakar. Mulai dari lemari, kemudian ada pakaian juga, ada kain, ada kertas-kertas, kemudian ada furniture, kemudian ada buku-buku, dan material-material yang lain yang mudah terbakar. Jadi di video ini menceritakan proses terjadinya pembakaran penuh. Kebakaran penuh atau flashover mulai dari terjadinya api kecil sampai dengan api besar. Maksudnya adalah berapa lama waktu yang diperlukan untuk kita mengetahui bahwa sudah terjadi kebakaran, dan berapa lama kita harus memanggil bantuan, misalnya dari pemadam kebakaran. Berapa lama dia datang ke lokasi yang terbakar. Ya, saat ini sudah 1 menit 40 detik. Posisi apinya sudah mulai membesar. Kita lihat di pojok kanan, semakin lama dia akan semakin membesar untuk membakar semua yang mudah terbakar di daerah api tersebut. Saat ini sudah memasuki 2 menit 20 detik, artinya apinya sudah mulai mencapai atap atau plafon. Asap sudah mulai hitam. Nah, asap ini yang berbahaya, yang banyak menyebabkan orang-orang meninggal dunia pada saat musibah kebakaran. Sebagian besar disebabkan karena menghirup asap CO itu sehingga pingsan dan akhirnya meninggal. Jadi bukan karena terbakar sebenarnya, tetapi karena dia menghirup CO sehingga pingsan.
Jadi nanti ada satu bahasan tersendiri hal seperti apa yang harus kita lakukan pada saat asap sudah mulai membumbung. Kalau kita perhatikan, asap tebal itu adalah mengumpul di atas. Jadi sebaiknya adalah kita jangan berdiri pada saat posisi kebakaran. Seperti ini, yang paling baik menyelamatkan diri adalah dengan cara merangkak sampai dengan mendapatkan pintu keluar untuk menghindari hirup udara CO2 atau asap CO2 yang dapat menyebabkan tidak sadarkan diri. Dan tentunya itu akan berakibat kepada hal yang sangat fatal sampai dengan meninggal dunia kalau tidak ada pertolongan yang datang dalam waktu cepat. Saat ini menunjukkan waktu 3 menit 55 detik. Dan ini sudah 50% flash over. Hampir seluruh ruangan itu sudah terbakar. The fire you've just seen was very real, even if the office wasn't. It involved Dan yang di materials sisi which are seberang, typical of many dari offices. tadi api kecil di sebelah Special kanan, effects were used, itu sudah menjalar and ke you saw sebelah everything kiri in real time. dan masuk ke tengah-tengah. Ya, apinya semakin besar. Sebentar lagi apinya akan penuh, full. Ya, sudah terjadi flashover. Artinya seluruh objek sudah terbakar sempurna dan itu sudah dipadamkan oleh tim pemadam kebakaran. Ini adalah simulasi saja untuk mengetahui berapa lama proses dari api kecil menjadi api ya, dari api kecil menjadi api besar itu membutuhkan waktu kurang lebih 5 menit. Artinya pada saat terbakar, kita mungkin sadar terjadinya kebakaran pada saat api sudah mulai sedang gitu. Kemudian kita menghubungi pemadam kebakaran. Berapa lama pemadam kebakaran akan sampai ke lokasi rumah kita? Saya yakin dengan Jakarta, terutama kota Jakarta yang macet, tidak mungkin sampai ke lokasi dalam waktu 2 atau 3 menit. Nah, pada saat itu apa yang harus kita lakukan? Kalau kita tidak melakukan apa-apa, tentunya proses flashover itu akan semakin cepat. Nah, untuk menunda flashover sampai datangnya pemadam kebakaran, maka langkah yang terbaik adalah kita padamkan secara mandiri. Karena kalau kita menunggu bantuan, itu sudah pasti akan terlambat datangnya dan semuanya sudah terbakar. Jadi, ternyata fungsi yang sangat penting untuk bisa memadamkan api sambil menunggu pemadam kebakaran, pertolongan pertamanya adalah dengan kita memiliki alat pemadam api ringan. Jadi alat pemadam api ringan itu sangat penting dimiliki oleh seluruh rumah tangga sebagai antisipasi awal, karena kalau kita menunggu pemadam, waktu yang ditempuh tidak akan cukup, bahkan cenderung apinya sudah meluluh lantakan habis seluruh objek yang dibakar. Jadi pertanyaan pertama adalah, APAR itu adalah alat yang wajib dimiliki oleh setiap rumah tangga untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke, mari kita lanjutkan pembahasan kita ke slide berikutnya. Jadi APAR adalah suatu alat pemadam api ringan yang bisa dijinjing atau dibawa dan dioperasikan oleh satu orang berdiri sendiri, mempunyai berat antara 5 kg, 0,5 kg atau setengah kilo, sampai dengan 16 kilo yang digunakan khusus untuk pada api awal sebelum terjadinya flashover. Ini adalah jenis-jenis APAR mulai dari yang terkecil 0,5 kg sampai dengan 16 kg. Berikutnya, ini adalah bagian dari APAR. Di situ ada pin yang paling atas, tuas, penunjuk tekanan dari gas, kemudian yang terakhir adalah selang.
Nah, jenis-jenis APAR itu ada 5. Pertama, APAR jenis air untuk kebakaran kelas A. APAR jenis busa atau foam untuk kebakaran kelas B. APAR jenis kimia kering untuk kebakaran tipe A, B, C. Jadi saya sarankan Anda mencari APAR jenis tepung kimia kering yang bisa untuk memadamkan api dari kelas kebakaran A, B, dan C. Berikutnya APAR jenis karbon dioksida CO2 untuk B dan C saja. Yang terakhir adalah APAR jenis halon, yaitu kebakaran BC. Halon ini sekarang sudah jarang karena dianggap bisa merusak ozon. Jadi yang poin 1 sampai dengan 4 yang saat ini masih dijual. Kalau halon sudah sangat jarang sekali. Nah, ini adalah penjelasan dari kebakaran tipe A, B, C, dan D. A itu adalah kebakaran bahan biasa yang mudah terbakar seperti kayu, kertas, kain, plastik, termasuk tumbuhan kering. Kebakaran kelas B adalah kebakaran bahan cairan yang mudah terbakar, misalnya minyak bumi, bensin, gas, lemak, dan sejenisnya. Jadi pertama adalah kelas A kayu, kertas, kain, kemudian minyak bumi, bensin, dan gas. Kelas B. Kelas C adalah kebakaran karena listrik, karena konsleting listrik, dan kebakaran kelas D itu karena bahan-bahan logam yang berat. Jadi saya rasa untuk rumah tangga biasanya berada di kelas A, B, dan C. Jadi pastikan pada saat Anda membeli APAR adalah APAR tipe yang bisa memadamkan kelas A, B, dan C. Berikutnya adalah pemasangan. Jadi posisi APAR itu harus dipasang posisi yang mudah dilihat atau dicapai. Jangan terlalu tinggi, harus sesuai dengan jenis dan kelas kebakaran. Harus menggantung pada dinding dalam lemari kaca. Maksudnya pada saat kebakaran baru bisa didobrak kacanya supaya bisa dipakai. Ketinggiannya antara 15 sampai 120 cm. Jangan terlalu tinggi, juga jangan terlalu rendah. Pada suhu 44 sampai dengan 49 atau suhu kamar. Ya, kita lihat seperti itu penempatannya, harus hati-hati. Berikutnya adalah contoh penempatan yang benar, diletakkan dari lantai 15 sampai 125 cm. Kemudian dilengkapi dengan tanda APAR di atas alat APAR-nya itu sendiri untuk mempermudah dalam tindakan pada saat adanya api kecil sehingga mudah dilihat. Cara menggunakannya adalah kalau ada api ada 4 cara. Yang pertama adalah cabut pin pengaman. Yang kedua, arahkan ke sumber api. Yang ketiga, remas dan tekan pemicu untuk menyemprot. Nah, maksudnya mungkin karena selangnya mungkin agak kaku, itu betul remas. Kemudian ratakan ke seluruh sumber api dengan cara menyapu ke kiri dan ke kanan pada sumber api. Banyak APAR gagal memadamkan api itu disebabkan karena medianya tidak sesuai. Tadi misalnya alat APAR untuk kebakaran kelas B itu untuk memadamkan kelas A, itu tentu tidak dapat berfungsi. Yang kedua, ukurannya tidak sesuai. Tadi ada ukuran 0,5 kg sampai dengan 16 kg. Untuk rumah itu biasanya 0,5 sampai dengan 3 kg. Biasanya yang 16 kg itu untuk genset, ruang mesin, atau ruang-ruang yang banyak sekali tersimpan barang-barang yang mudah terbakar seperti gudang misalnya. Kemudian mungkin macet, misalnya tadi pinnya tidak bisa dibuka dan seterusnya, kemudian salah penempatan atau petugasnya belum ditunjuk atau tidak terampil. Jadi kalau di rumah itu mungkin ada bapak, ada ibu, ada anak, ada rumah tangga, mungkin ada saudara-saudara yang lain. Latihlah semuanya untuk menggunakan APAR tersebut agar pada saat terlihat kebakaran kita sudah bisa mengambil satu langkah untuk melakukan penyelamatan di awal tanpa menunggu bantuan dari pemadam kebakaran yang waktunya tidak mungkin tercapai. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan untuk pembahasan kali ini. Jika Anda belum jelas, silahkan ditanyakan di komen, tulis di komen. Nanti kita akan diskusikan di situ. Kalau Anda membutuhkan materi ini dalam bentuk PDF, Anda bisa tuliskan alamat email Anda di komen juga. Nanti saya akan email. Dan jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan di subscribe, like, dan share agar
Anda mendapatkan update video-video terbaru dari Respro. Nah, saat ini saya sedang menulis buku Sustainable Growth and Resources Productivity, yaitu buku yang menceritakan bagaimana menciptakan perusahaan yang tumbuh secara berkelanjutan dengan cara meningkatkan sumber daya untuk ditingkatkan produktivitasnya, yaitu sumber daya manusia, sumber daya aset, sumber daya modal, sumber daya mesin, dan sumber daya strategi atau cara-cara yang akan diterapkan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu kembali pada sesi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.